Ketua PGRI Republik Indonesia. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kayong Utara. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten. Yang kami hormati Ketua PGRI dan segenap pengurus PGRI Kabupaten Kayong Utara, anggota Forkopimda, Dewan Pendidikan Guru, pendidik, siswa, para undangan, serta pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Semoga segala kebaikan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para pendidik, guru, dosen, pendidik non formal, dan tenaga pendidikan dengan menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui penetapan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 94. Ini membuktikan nyata bahwa guru menjadi garda terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Dan Hari Guru Nasional Senin 28 November tahun 2022 dimulai. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Pembina upacara. Banner upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-77 dan Hari Guru Nasional tanggal 28 November tahun 2022. Siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri.
kepada bendera merah putih. diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru sebangsa dan setanah air, 3 tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar yang bernama Merdeka Belajar. Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke sudah kita lewati. Laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi. Tangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Mungkin dari kita yang sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya bukan hanya guru yang terus didorong untuk berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidikan dan peserta didik. Platform Merdeka Belajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang besar cara kerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Belajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan semua guru dari daerah kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Belajar, yakni para guru yang mau mencoba hal-hal yang baru, yang tidak takut berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program Guru Penggerak untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Mereka adalah guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya dan berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi baru kepala sekolah. Saya sangat berharap agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para guru penggerak untuk bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Program persiapan calon guru masa depan kita, khususnya bagi transformasi program pendidikan profesi guru. Prajabatan yang kini berorientasi pada praktik pengalaman lapangan, mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. Inovasi lainnya adalah kini perkuliahan PPG jauh lebih terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan masyarakat melalui sistem dan memerdekakan. Terus bentangkan layar kapal besar ini tanpa kenal lelah. Dengan serempak dan serentak kita hadirkan inovasi dan transformasi, mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-77 PKRI dan Hari Guru Nasional dalam mewujudkan guru yang profesional dalam rangka memulihkan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk Indonesia maju. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam persaingan abad 21 ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sangat mendapatkan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan dan teknologi,
mendidik dengan penuh kasih dan kelembutan hati, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak negeri ini. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jalan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Barisan diistirahatkan. Acara singkat PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jika bakal PGRI berawal dari semangat perjuangan para guru pribumi di zaman penjajahan Belanda pada tahun 1912 dengan membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat militaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pendidik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angkat 2. Pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia yang disingkat PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Seluruh Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan dengan 3 tujuan. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru dan pada khususnya. Kelahiran PGRI sebagai tuntutan sejarah melalui proses yang panjang dan lahir tepat saat rakyat Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sumbangsi kaum guru tertulis dalam sejarah turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah, kata Bung Karno. Periode tahun 1962 sampai 1965 merupakan masa kelam dengan timbulnya ketegangan dan perpecahan akibat penyusupan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. PGRI sesuai dengan jati dirinya sebagai organisasi perjuangan tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam era reformasi pada saat ini, PGRI terus melakukan transformasi kultural dan struktural. PGRI terus tumbuh berkembang dan banyak melakukan perubahan secara internal agar adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Perjuangan PGRI dalam mengusahakan 20% dari anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan menjadi catatan sejarah penting bahwa PGRI terus memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para guru dan peningkatan mutu pendidikan. PGRI turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
yang berimplikasi adanya tunjangan profesi guru yang dinikmati para guru yang tersertifikasi hingga saat ini. Memberikan masukan kepada pemerintah agar rancangan undang-undang Sisdiknas yang telah disusun tetap mempertahankan aturan jelas dan tegas mengenai tunjangan profesi guru. Selain itu, PGRI terus berkomitmen dan memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun, agar mereka diberikan kesempatan menjadi aparatur sipil negara melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini telah direspon dengan sangat baik oleh pemerintah dengan membuka penerimaan ASN P3K di tahun 2021 dan 2022, sehingga memberikan peluang dan kesempatan yang baik bagi para guru honorer untuk mengikutinya, meskipun dalam sistem pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan yang terus-menerus. Di masa mendatang, PGRI mendorong pemerintah agar terus memberikan kesempatan kepada para calon guru untuk menjadi PNS melalui pembukaan kembali formasi jalur ASN CPNS, agar guru menjadi profesi yang diidamkan oleh anak muda terdidik yang memiliki prestasi terbaik di bidang akademik, bertalenta, berkepribadian baik, dan menjadi teladan. PGRI berafiliasi dengan ASEAN Council of Teachers yang beranggotakan organisasi guru se-ASEAN plus Korea Selatan, juga tergabung dalam Education International, sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 172 negara. Berbagai hal tersebut di atas menjadikan PGRI di usianya yang ke-77 menjadi lebih berdaya dan didaya di dalam negeri maupun dunia internasional. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Jakarta, 25 November 2022. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Dr. Yunifar Basuki, MPD, NPA 0903 07 0004. Sambutan pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Izinkan saya bacakan sambutan Ketua PGRI Republik Indonesia. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati Ketua PGRI dan segenap pengurus PGRI Kabupaten Kayong Utara, anggota Forkopimda, Dewan Pendidikan Guru, pendidik, siswa, para undangan, serta pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Tinggi-tingginya terhadap pencapaian tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan terhadap PGRI Kabupaten Kayong Utara. Hadirin yang berbahagia, PGRI mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang telah mendengarkan masukan PGRI dalam rekrutmen P3K, khususnya pemberian afirmasi yang berkeadilan dan memperhatikan masa pengabdian guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Terima kasih. Harus kami juga berharap bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer di daerah IKT yang saat ini benar-benar membutuhkan kejelasan status mereka sebagai guru dan tenaga pendidikan. Mohon kiranya model guru honorer dan tenaga pendidikan khususnya di daerah IKT dilakukan sesama guru dari IKT dengan pola yang dibesarkan secara khusus. Perlu juga kami sampaikan bahwa 100 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, semua guru-guru Republik Indonesia menyatukan bahwa di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia. Maka dari itu, 100 hari setelah kemerdekaan,
semua pendidik di negeri ini berikrar untuk menjadi satu kesatuan, bahwa kita berada di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai kita terpecah belah oleh apapun. Maka hari ini menjadi kebanggaan kita bersama-sama, menjadi semangat kita bersama-sama. Bangkitnya Persatuan Guru Republik Indonesia, hadirnya di Kabupaten Kayong Utara. Setelah itu, PGRI mohon kepada pemerintah tidak menghentikan tunjangan profesi guru tanpa aturan hukum yang jelas, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini, PGRI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Menpan RB, Kemendagri, dan pemerintah provinsi kabupaten kota yang selalu responsif terhadap permasalahan guru yang terus diperjuangkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 kepada para guru di seluruh tanah air. Semoga dedikasi dan pengabdian para guru pendidik dan tenaga pendidikan menjadi suluh penerang bagi bangsa, negara, persatuan dan kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru bangkit pulih pendidikan Indonesia sudah maju, dan ini menjadi sejarah besar bahwa Persatuan Guru Indonesia di Kabupaten Kayong Utara menjadi contoh bagi daerah kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Yes! Siapa kita? Indonesia! PGRI Kalimantan Barat kuat dan mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta, 25 November tahun 2022. Ketua Umum Guru Besar PGRI Republik Indonesia, Profesor Dr. Lipa Rosidi, Minister Pendidikan, LPA 0903070004. For watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.